Siasati macet di Kota Bandung jadi topik perbincangan pagi hari ini bersama 3 orang narasumber, dan sebelum kami lanjutkan, kami juga undang Anda pemirsa untuk bisa berinteraksi langsung dengan para narasumber kami di 022 200 4774. Kembali saya ke Pak Asep terlebih dahulu. Pak Asep, saya ingin tahu terlebih dahulu untuk uji coba ini rencananya akan sampai kapan? Apakah tetap seperti rencana awal atau juga ada pengunduran 1 hari? Baik, untuk uji coba manajemen rekayasa ini tetap berlaku 1 minggu, jadi mulai hari Selasa sampai hari Senin depan. Setelah itu akan dilakukan evaluasi, dan apabila hasilnya efektif, maka akan dipermanenkan. Oke, saya ke Pak Ridwan tadi. Saya ingin tahu ceritanya gimana nih Pak Ridwan kemarin. Ini kan sudah dilakukan sosialisasi sebelumnya gitu kan dari Dishub. Tapi temuan di lapangan bagaimana? Apakah mereka masih ada yang bingung dan bagaimana respon mereka para pengendara ini? Oke, terima kasih Mas. Jadi memang tahap sosialisasi ini sudah dilaksanakan ya bersama baik oleh kepolisian sendiri maupun Dishub selaku stakeholdernya. Namun kita sadari juga dengan kepadatan lalu lintas ini pasti akan ada temuan-temuan ya dari masyarakat yang mungkin mereka dengan kesibukan yang luar biasa tidak sempat melihat media baik online maupun media audio, visual dan sebagainya. Sehingga kemarin memang masih ada masyarakat yang masih bertanya pada saat kita melaksanakan dari awal pemasangan sampai pelaksanaan rekayasa. Namun kita tidak berkecil hati, tahapan-tahapan ini memang harus kita lakukan Mas. Dari tahap sosialisasi, kemudian pelaksanaan uji coba rekayasa, dan mungkin nanti kita laksanakan analisa evaluasi. Dan kemarin pun hari pertama masih ada masyarakat yang memang belum tahu atau mungkin belum paham rekayasa jalur mana dan seperti apa. Disitulah kita simpan personil untuk melakukan sosialisasi juga berikut pelaksanaannya. Jadi kemarin itu kita melaksanakan uji coba berikut sosialisasi mungkin secara actionnya gitu ya Mas ya. Seperti itu. Kalau dari 5 titik ini, dari laporan teman-teman semua di lapangan ini, mana titik yang masih boleh dikatakan ditemukan masih banyak gitu ya, mereka-mereka yang kebingungan? Dari 5 titik ini, hasil pantauan kita kepada personil di lapangan itu, untuk jalan Setiabudi tidak ada permasalahan, kemudian untuk di jalan Diponegoro tidak ada permasalahan, yang sedikit masyarakat mungkin kurang memahami itu yaitu daerah Supadio dan Jalan Natuna. Karena Natuna ini jalannya masuk ke dalam dan di situ ada salah satu kuliner makan. Jadi masyarakat mungkin pada saat mereka mau makan siang saja kan, biasanya menggunakan jalur ini bisa melalui Jalan Sunda dan bisa melalui Jalan Sumatera. Namun ternyata ada rekayasa. Karena itu bukan kegiatan sehari-hari atau yang dilakukan secara terus-menerus, hanya jam-jam tertentu saja, Mas. Jadi ada kendala di jam-jam tertentu kali ya, mereka karena ini jumlah pengendara juga akan jauh lebih banyak pada jam-jam tertentu di beberapa titik tersebut. Saya ke Pak Ituan kembali, Pak Ituan, ini kan upaya awal yang boleh Anda katakan tadi dalam waktu dekat adalah dengan rekayasa lalu lintas ini. Tapi sebenarnya saya ingin tahu terlebih dahulu dari pengamatan Anda, sebenarnya untuk Kota Bandung ini apa sih yang menyebabkan kemacetan faktor utamanya gitu? Jadi sebenarnya secara sederhana bisa dikatakan bahwa antara demand dan supply itu nggak imbang. Yang dimaksud dengan demand di sini adalah pergerakan. Pergerakan di mana pergerakan tersebut kalau menggunakan kendaraan dia membutuhkan ruang jalan. Supply-nya adalah jaringan jalan. Gitu. Nah, kita tahu bahwa pertumbuhan kendaraan di Kota Bandung itu di atas 5% per tahunnya. Sedangkan pertumbuhan luasan jalan itu kurang dari 1%. Jadi selalu ada lebih banyak demand daripada supply. Nah, jadi artinya apa sih itu? Makin tahun itu akan makin bertambah. Nah, itu satu ya. Kemudian yang kedua, dengan kondisi jalan yang ada, di situ pemanfaatannya itu banyak digunakan oleh pihak lain. Saya istilahkan pihak lain. Sedemikian ruang jalan yang tadi sudah terbatas itu makin lebih terbatas lagi. Apakah itu karena ada PKL lah, ada parkir. Kita tahu kan, yang berkuasa di jalan itu sehari-hari ternyata tukang parkir, Pak. Betul. Ya, itulah yang kemudian menyebabkan bertambah parah. Nah, dari sisi makro, sebenarnya pendekatan dasarnya adalah bagaimana agar kita tidak bicara mengelola pergerakan
kendaraan harusnya. Kita udah berpikir bagaimana mengelola pergerakan orang. Artinya apa di sini? Artinya jangan lagi kita bicara tentang kita perlu siapin jalan, enggak. Kalau bisa perlu siapkan angkutan massal sehingga orang itu tidak lagi menggunakan kendaraan, sebagian besar menggunakan kendaraan massal, angkutan massal di situ. Itu jangka panjangnya harus seperti itu. Ada keinginan bersama harusnya ke arah sana begitu. Jadi untuk faktornya ada dua itu atau ada menurut Anda ada faktor lain kah? Utamanya seperti itu sebenarnya. Ada kesenjangan. Di mana kesenjangan tersebut kemudian kita seolah saat ini fokus pada persoalan antara kendaraan dan jalan. Padahal kendaraan ini sebenarnya bisa berkurang kalau ada alternatif lain, angkutan umum gitulah. Dan angkutan umum tentu saja bukan angkot ya, tetapi dalam pengertian yang besar di situ. Nah, kita tahu bahwa kemarin Kang Emil sudah menginisiasi gimana kalau kita mereaktivasi kereta. Yang jalur kereta itu ya. Kemudian itu adalah langkah yang sangat bagus. Terus didukung sepenuhnya itu. Kenapa? Sekarang bayangkan ya, kalau kemudian beberapa jalur kereta yang mati itu sudah aktif, kalau orang punya alternatif pakai kereta kemudian pakai kendaraan pribadi, pasti naik kereta. Kita lihat di Jakarta. Dari Tangerang, dari mana, itu orang pakai mobil ke stasiun, udah gitu naik kereta saja. Begitu juga dari Bekasi. Artinya apa? Mobil yang tadinya berkeliaran di jalan-jalan itu berkurang. Betul. Ya, itu kira-kira mungkin ke depan kita harus begitu seperti itulah. Kalau bawa jangka pendek seperti ini, saya sangat setuju di situ. Tapi Pak Asep bisa komentari untuk yang pertama ini sebenarnya ada punya data nggak di Sub nih untuk kendaraan-kendaraan seperti berapa sih total sekarang pengendara roda 2 maupun pengendara roda 4 di Kota Bandung khususnya? Baik, totalnya. Data kendaraan ada dari tahun 2016, 17, 18. Untuk sepeda motor itu 1.035.000, 2017 naik menjadi 1.140.000, tahun 2018 1.251.000. Kalau dipresentasikan ada kenaikan ini kendaraan, kalau tahun 2016-17 itu 9% kenaikannya, kalau 2017-18 ada 14%, sehingga 2 tahun terakhir ini kurang lebih 11,5%. Kalau kendaraan pribadi ada kenaikan dari 300, tercatat tahun 2018 ini 536 ribuan. Oke, jadi sebenarnya betul ya, terus terjadi peningkatan dan khususnya untuk kendaraan roda 2. Roda 2 ya. Gitu ya. Baik. Nanti kita masih singgung terkait rekayasa lalu lintas ini juga nanti saya juga ingin tanyakan apa sih sebenarnya program-program selanjutnya yang akan dijalankan gitu ya oleh Pemkot Bandung khususnya di Sub untuk bisa mengurai kemacetan di Kota Bandung. Kami kembali usai jeda.